Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah muslimin hadirin yang sudah berkenan oleh Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa istiqomah untuk melaksanakan taklim rutin malam minggu. Semoga kita dari rumah, langkah kita dari rumah dinilai oleh Allah nilai ibadah, dan semoga dibalaskan pahala yang sebanyak-banyaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Tuhan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti yang mengakhir kita semua mendapatkan syafaat hikmah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sudah menjadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini seyogianya jadwalnya Ustaz Khairuddin karena ada sesuatu dan lain hal, beliau yang tidak bisa hadir pada malam hari ini dibadani oleh Ustaz Aziz Maulana. Untuk itu mengawali taklim di malam pada malam hari ini, pada kita membaca suatu Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan membaca doa kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadinah wa quliyatin syarihah wa ila hadratin Nabi Mustafa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Syukurillah ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati. Tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati. Bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbin dajjali wa hayrati. Dalilun li qalbin dajjali wa hayrati. Fa ya Rabbi matini bi syirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa nuqlati. Wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa nuqlati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la
آله وصحبه وأمته أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. صدق الله العظيم. وبعد, yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus akhirul kiram, Bapak Syakib beserta keluarga, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Allah mudahkan segala urusannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah kabulkan segala maksud hajat dan tujuannya. Ya Rabbal. Wabil khusus yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketua RT, ketua RW dan segenap Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita hadir bersama, duduk bersama, berkumpul bersama. Tiada lain tiada bukan niat kita sama. Yang pertama, lillahi kalimatillah. Kita niat mengagungkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti bahwa kita mukmin sebab ada muslim, ada mukmin. Ya Pak. Mukmin itu sudah pasti muslim. Tapi kalau muslim belum tentu dia mukmin. Aksesoris muslim, Bapak menggunakan kopiah, baju koko, sarung bersorbankan, muslim, betul. Tapi belum tentu mukmin. Yang mukmin dialah orang yang mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan wasilah berkumpulnya kita, Allah istiqomahkan kita, Allah turunkan kasih sayangnya kepada kita, Allah panjangkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita niatkan bersilaturahmi. Saya juga niat silaturahmi. Sebab kata Rasul, man arada ayyunsa umruhu wa yabsutu rizquhu falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, falyasir rahimahu, maka jalinlah silaturahmi. Alhamdulillah malam ini kita niatkan silaturahmi. Yang kedua, kita niatkan malam ini untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu, mengalap barokah. Sebab aqallul jazai li huduri majalisil ilmi, paling sedikit orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang hadir di majelis ilmu paling sedikit mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satunya adalah Allah yaghfiru lahu. Sesungguhnya Allah memberikan ampunan liwalidayhi, kepada orang tua kita, fi kuburihima, di dalam kubur mereka. Artinya apa? Orang tua kita yang sudah meninggal dunia sebab anaknya duduk di majelis ilmu, sebab anaknya ngaji di pondok pesantren, itu orang tua di dalam kubur diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya'ti yaumul qiyamah, orang yang duduk di majelis ilmu nanti dibangkitkan di hari kiamat oleh Allah ma'al anbiya, bersama dengan para nabi. Mereka akan dikumpulkan dengan nabi, dengan orang-orang soleh, sekalipun mereka meninggal mut'aliman aw syahidan. Matinya orang yang ngaji, yang menuntut ilmu, yang sering duduk di majlis taklim, itu meninggalnya syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah hadir kita di majlis ilmu, istamiul ilmi. Bahkan qabla ayakhluq, ya Pak, sebelum kaki kita melangkah itu bidunubin kalbibal waqad ghafar, Allah mengampuni dosa kita. Amin ya rabbal. Bersyukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah rabbil. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in,
atba'ut tabi'in, kita sebagai pengikut umatnya yang istiqomah ila akhir hayat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam ini saya akan bahas bab fikih tentang babul talaqu. Judulnya babul talaqu, bab yang menjelaskan tentang talak. Sebab belum lama ada pasangan suami istri datang ke rumah membawa masalah rumah tangga. Si suami menjatuhkan talak 3. Talak itu sekalian. Ini penting masalah fikih, betul? Sang suami menjatuhkan talak 3 kepada istrinya. Kemudian sang istri, masya Allah, dalam keadaan menangis, suaminya hilang, ya, ingin rujuk kembali kepada istri. Yang menjadi pertanyaan, talak 3 sudah jatuh, bisa rujuk gak Pak? Tidak. Enggak. Bener enggak? Bisa rujuk gak? Kita bahas nanti. Ibadah rumah tangga itu ibadah yang paling lama, betul? Perjalanan ibadah rumah tangga ibadah yang sangat lama. Sampai kapan? Sampai akhir hayat maut datang menjemput kedua belah pasangan, suami maupun istri. Bahkan bapak-bapak yang punya anak remaja yang belum menikah, pentingnya orang tua memberikan pemahaman ibadah rumah tangga tentang fikih. Sebab banyaknya kasus-kasus perceraian yang mereka tidak tahu hukumnya. Oh saya nggak ngerti talak itu apa, betul. Bahkan saya menjatuhkan talak 3 itu nggak tahu hukumannya apa. Masya Allah. Sebab Rasul SAW menyampaikan di dalam hadisnya, apa kata Rasul? Abghadul halali ilallahi talaqu. Perkara yang paling dibenci oleh Allah, tapi perkara yang halal dibenci oleh Allah, ilallahi talaqu, yaitu perceraian. Nah, kita ketahui di dalam kitab Fathul Mu'in itu talak terbagi menjadi 3 bagian sesuai status hukum talak itu sendiri. Ada berapa talak? Ada 3. Yang pertama talak 1. Yang kedua talak 2. Masya Allah. Yang ketiga talak 3. Usah kita ngaji ya. Talak terbagi menjadi 3 bagian. Di dalam kitab Fathul Mu'in yang pertama ada yang disebut talak roj'i. Ibu, talak roj'i. At-talaqu roj'i, talak roj'i. Ya, ini penting sebab banyak, bukan 1-2. Suami gak paham talak menjatuhkan talak. Repot. Talak 3 dijatuhkan, bahkan nanti ada lagi kasusnya. Yang pertama talak roj'i. Yang dimaksud talak roj'i wa huwa alladhi roj'i. Talak roj'i itu talak alladhi yajuzu fihi li zawji. Talak yang memperbolehkan bagi suami ayyuraji al-mar'ata, untuk rujuk kembali kepada istrinya, madamat fil iddati, dengan syarat sebelum selesai masa iddah. Duna akadin jadidin, tanpa harus mengulang akad nikah yang baru. Itu talak roj'i. Ulangi. Talak roj'i, talak yang memperbolehkan bagi suami untuk rujuk kembali kepada istri.
dengan catatan syarat madamat fil iddati, sebelum selesai masa iddah, duna akadin jadidin, tanpa harus akad nikah yang baru. Itu talak roj'i. Status talak roj'i ini kedudukannya talak 1 dan talak 2. Berarti talak 1 dan talak 2 masuknya ke talak roj'i. Ya Pak. Talak 1, talak 2 itu disebut talak roj'i. Masa iddah syaratnya sebelum lewat masa iddah. Contoh kasus talak roj'i, sang suami menjatuhkan talak 1 kepada istrinya dengan kalimat aku talak 1 kamu. Betul? Jatuh gak talak 2? Jatuh. Talak roj'i itu talak 1. Atau ada lagi aku talak kamu 2. Talak roj'i jatuh. Nah, kemudian itu suami boleh rujuk gak? Boleh. Catatannya sebelum selesai masa iddah. Ya, sebelum selesai masa iddah. Duna akadin jadidin, tanpa harus akad ulang, enggak harus nikah lagi. Enggak harus ada rukun nikah. Rukun nikah itu enggak harus ada wali nikah, enggak harus ada ijab qabul, enggak harus ada saksi, enggak harus. Langsung aja rujuk dengan kalimat aku kembali rujuk kepadamu, selesai. Itu secara otomatis hubungan rumah tangga suami istri terjalin lagi. Ketika suami rujuk baru talak 1 dan talak 2. Tapi catatannya sebelum lewat masa iddah. Rata-rata orang Tambun, Masya Allah, Ustaz itu udah setahun di talak 1. Udah setahun Pak, itu kasusnya. Udah setahun di talak 1, pisah rumah, kemudian rujuk lagi. Tuh, udah setahun dia talak 1, pisah rumah, selesai setahun kembali lagi kepada istrinya. Kira-kira itu perzinahan bukan? Perzinahan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya masa iddah itu ada 3. Yang pertama, ada kasus wanita yang masih dalam keadaan haid. Perempuan yang masih haid, lancar haidnya, dijatuhkan talak oleh suaminya, dijatuhkan cerai oleh suaminya. Maka itu wanita yang masih haid, lamanya masa iddah 3 kali masa suci. 3 kali masa suci berarti berapa bulan Bu? Nah, beda-beda ya. Ada yang 4 bulan baru masa sucinya selesai, ada yang 3 bulan. Itu balik lagi untuk perempuan. Yang penting 3 kali masa suci. Itu bagi wanita yang masih haid. Maka sebelum 3 kali masa suci selesai, suami wajib rujuk kepada istri dan diterima rujuknya oleh sang istri. Kalau udah lewat masa iddah ini bahaya. Masyarakat banyak yang gak paham di sini. Udah lewat masa iddah, udah selesai 3 kali masa suci, dia rujuk. Nah itu beda lagi. Udah batal talak roj'inya, udah selesai. Ya, yang dikatakan talak roj'i, dia itu masih dalam keadaan masa iddah, kembali rujuk suami kepada istri. Ada lagi kasusnya perempuan yang sudah tidak haid, yang dikatakan apa? Menepus, betul. Wanita yang sudah tidak keluar haid dijatuhkan talak oleh suami, berbeda waktu masa iddahnya. Berapa masa iddahnya? 3 bulan. Berarti sebelum 3 bulan
suami wajib rujuk kembali kepada istri. Lewat dari 3 bulan batal talak roj'i. Ya Pak. Nah kalau suami sebelum 3 bulan dia rujuk, aku kembali rujuk kepadamu, atau dengan kalimat maafkan aku balik kepadamu, sang istri menerima, betul, maka itu otomatis hubungan rumah tangga kembali lagi seperti semula suami istri tanpa harus akad nikah. Nah kemudian ada lagi wanita hamil. Nah ini kasus yang tadi yang dijatuhkan talak 3, istrinya hamil. Ya Allah, wanita perempuan hamil dijatuhkan talak oleh suaminya, maka lamanya masa iddah sampai perempuan tersebut melahirkan. Ya, jadi sebelum anak tersebut lahir, kalau masih konteksnya talak 1 dan talak 2 atau talak roj'i, si suami boleh rujuk. Ulangi, waktu masa iddah ada berapa Pak? 3. Yang pertama Masih haid. roj'i. Masa iddah Masih haid. Titin, masa iddah. Yang pertama wanita haid berapa lamanya? 3 kali 3 kali masa sucian. suci. Bagi perempuan yang sudah nggak haid 3 bulan 3 bulan. Wanita hamil sampai melahirkan. itu waktu masa iddah. Sebelum lewat waktu tersebut, secepatnya suami wajib rujuk ayyuraji al-mar'ata, rujuk kepada istri. Pak Ustaz, saya nggak tahu. Bodoh, talak saya nggak ngerti, nggak paham. Terus ini gimana pernikahan saya? Suami nggak paham, istri apalagi. Betul. Saya nggak paham waktu masa iddah berapa lamanya, sehingga dalam setahun itu main rujuk. Ya Allah, itu selamanya perzinahan di atas muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya zina, masuk itu nanti ketika anaknya lahir itu nasabnya terputus. Kasihan anak hasil zina. Makanya banyaknya perzinahan sebab karena ketidaktahuan terhadap ilmu syariat. Betul? Ketidaktahuan terhadap ilmu fikih. Masya Allah. Nah berarti kalau masih talak 1, talak 2 yang disebut talak roj'i boleh rujuk sebelum selesai masa iddah. Tapi ada lagi yang udah selesai masa iddah. Nah ini sudah tidak berlaku talak roj'i, masuk ke talak yang kedua yang disebut dengan talak bain subro. Apa Bu? Bain subro. Pak Sofi mencatat. Talak bain subro atau lagu bain subro. Dalam kitab Fathul Mu'ayyin, talak bain subro itu la yajuz, talak yang sudah tidak diperbolehkan. Fihi li zawji, bagi suami, ayyuraji al-mar'ata fihi rujuk, untuk rujuk udah gak boleh rujuk illa terkecuali bi'aqdin jadidin, dengan akad nikah yang baru. Beda gak Pak roj'i? Ya. Beda. Roj'i tanpa guna aqdin jadidin, gak harus akad nikah, ada penghulu, ada wali, ada saksi, ada ijab dan qabul, gak harus ada mahar. Ini mah yang talak bain subro wajib bi'aqdin jadidin, dengan akad nikah yang baru. Bapak harus siapin maharnya, harus daftar lagi ke KUA, betul, harus ada rukun nikahnya. Rukun nikah ada berapa? Nanti sesi pertanyaan nanti. Lihat.
Ya, lupa Ustaz. Udah 30 Benar. Nikah lagi kan? Nikah lagi. Rukun nikah tuh. buka pintunya. Ya. Iklan dulu. Dari mana? Yuk kembali ke lab. Sampai mana tadi? Aku ya. Pokoknya harus terpenuhi. Wasahidani adanya dua saksi. Wal qabuli bil ijabi adanya ijab dan qabul. Wal wali adanya wali nikah. Ya, itu rukun nikah. Kolor statusnya dia bain subro. Bain subro itu talak yang sudah tidak diperbolehkan rujuk terkecuali dengan akad yang baru. Dan ini bisa terjadi dengan 3 hal. Yang pertama, apabila adanya selesai masa iddah dari talak roj'i udah selesai masa iddah, berarti dia dengan otomatis masuk ke bain subro. Ya, udah gak berlaku tuh Pak talak roj'inya, otomatis masuk ke bain subro. Ya, itu yang pertama, karena sebab selesai masa iddah. Kemudian yang kedua, terjadi sebab karena belum didukhul. Contoh kasus banyak sekali terjadi, paginya akan nikah, siangnya resepsi pernikahan, malamnya diceraikan. Betul? Ada yang begitu tuh. Belum sempat didukhul. Didukhul itu belum sempat berhubungan badan suami. Ustaz, saya kan itu juga belum. Saya khilaf. Ya, saya khilaf, paginya akad, siangnya resepsi, malamnya berantem. Kemudian diceraikan, itu istrinya ditalak oleh suaminya. Belum ada dukhul, belum sempat berhubungan badan. Maka itu otomatis langsung masuk ke bain subro. Ya, bukan ke roj'i, awas hati-hati. Belum sempat didukhul, belum dipegang, masih akad pengantin baru, udah ditalak, talaknya talak 1, maka itu secara otomatis kasus seperti tadi masuknya ke bain subro yang harus akad lagi. Nggak bisa selesai dengan kalimat aku rujuk kembali kepadamu, maafkan aku atas istri menimbul nikah yang lain. Gak bisa tuh, itu harus nikah lagi, nikah ulang. Dan yang ketiga, terjadi apabila adanya khulu, gugatan cerai dari istri kepada suami. Contoh, khulu itu terjadi apabila suami KDRT. Haram Pak, KDRT. Haram. Ya, gak boleh main pukul, main tangan istri itu, harus mesra, disayangi istri itu. Ya Bu ya. Iya. Gak boleh, haram
hukumnya haram, main pukul gak boleh. Nah ibu ada jamaah Pak Ustaz, yang ini keluhannya di sini ibu. Saya mah pengen beli sendal jepit pakai uang segini. Ya Allah, Pak Ustaz, itu beli sendal itu seharusnya kewajiban suami, nafkah suami, apa bukan? Nafkah itu dari suami. Selama ini saya pengen beli kebutuhan pribadi, pengen beli sendal, pengen beli parfum, beli make up, itu dari uang jualan saya, Pak Ustaz. Ya Allah. Itu si istri boleh tuh hulu gugat cerai terhadap suami. Sebab apa? Sebab suami tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami terhadap istri, tidak memberikan nafkah lahir maupun batin. Nafkah itu bukan hanya selesai cukup di uang dapur. Bapak ngasih uang 100.000 sehari kepada istri buat uang makan, itu beda. Itu bukan nafkah pribadi itu. Nafkah pribadi itu, tenang saya bilangin. Nafkah pribadi itu kebutuhan pribadi istri, bajunya, perlengkapannya wajib ditunaikan oleh suami. Nah adanya hulu gugatan cerai sebab KDRT, suami tidak memberikan nafkah, boleh tuh istri menggugat cerai. Tapi syaratnya hulu itu harus ada iwat. Iwat itu pengembalian mahar. Ibu wajib mengembalikan mahar. Contoh, dulu suami ibu memberikan mahar emas 30 kilo. Sekilo aja Ustaz. Nah, ibu balikin mahar ke suami nggak harus 30 kilo. Contoh, ibu punya uang 1 juta. Ya, dengan kalimat aku gugat cerai kamu dengan uang 1 juta. Kemudian sang suami mengkonfirmasi, menerima, saya terima gugatan cerainya, maka itu masuk ke bagian syukur. Seumpama pengen balik lagi, pengen rujuk lagi, itu harus akad ulang, harus nikah lagi, ya Pak, dengan rukun yang ada. Itu karena adanya hulu gugatan cerai. Harus ada pengembalian mahar, iwat. Makanya kenapa lama di pengadilan perceraian, betul? Itu sebab gak cukup sebulan 2 bulan ngurusinnya begitu. Cari dulu masalahnya, digali dulu, kemudian suami. Kalau suaminya menolak, contoh, ibu udah menggugat cerai dengan uang 1 juta, suami gak terima, kira-kira terjadi gak talak bain sugro? Pak, terjadi gak? Enggak terjadi. Makanya harus terkonfirmasi oleh suami, oleh laki-lakinya udah kasihan mengiyakan istri yang mau menggugat cerai, akhirnya diterima oleh suami, jatuh talak bain sugro. Nah itu talak yang kedua, ya Pak. Apa aja tadi bain sugro? 3 hal. Yang pertama pengantin baru yang belum duhul, belum ada hubungan badan, udah diceraikan. Yang kedua selesainya masa iddah dari talak 1 dan talak 2, masuknya ke bain sugro. Ya. Kemudian adanya yang ketiga hulu gugatan istri cerai dari istri kepada suami. Syaratnya harus ada iwat. Iwat itu pengembalian mahar. Itu bain sugro. Terus lanjut yang ketiga, at-talaqu bainul kubro. Ada yang disebut talak bain kubro. Talak bain kubro ini talak 3. Jadi status kedudukannya
talak roj'i talak 1, talak 2, talak bain sugro itu talak yang kedua, talak bain kubro talak yang ketiga. Nah ini contoh kasus yang tadi, suami langsung menjatuhkan talak istri lagi hamil, rumahnya udah segala macam, piring terbang, panci melayang, dapur semua berantakan, pecah gelas, pecah piring, ya Allah. Kemudian dua-duanya tuh pasangan itu masih muda, dua-duanya pengen balik lagi, muda talak wahwa talak bainul kubro. Nih talak bain kubro itu la yahillu kata Allah, talak yang sudah tidak dihalalkan fihi li zauji bagi suami ayuraji al-mar'ata, pengen rujuk lagi kepada istrinya, hatta tankiha zaujan ghairuhu, sehingga sang istri sudah dinikah oleh laki-laki lain. Istri sudah dinikah oleh pria lain. Nikahan shahihan, dengan nikah yang sah di mata agama, di mata negara, itu sudah tidak dihalalkan. Terus saya sekarang gimana Pak Ustaz? Ya bagaimana? Bapak saat ini sudah tidak dihalalkan. Kalau pengen rujuk, istri bapak harus menikah dengan laki-laki lain. Ya, ada yang begini umpama mentang-mentang punya duit, ya, mentang-mentang punya duit, kamu saya bayar 20 juta. Sekarang nikahkan istri saya, kemudian diceraikan, betul? Tanpa ada dukhul, tanpa ada hubungan badan. Sah nggak begitu? Nggak sah. Ya. Harus apa bahasanya itu di dalam kitab? Ghairu muhallalin, tanpa adanya rekayasa. Ghairu muhallalin, nggak boleh direkayasa. Dibayar 20 juta, tolong kawin nikahin istri saya, nggak boleh didukung, ceraikan, nggak sah. Itu kalau seperti itu perzinahan nantinya. Ya. Harus sampai didukul. Masya Allah, udah dinikah sama laki-laki lain, kemudian didukul, harus sampai ada hubungan badan. Setelah berhubungan badan, itu suami yang baru dengan ikhlas menceraikan kepada istri. Dan kamu saya ceraikan, silakan kamu balik lagi ke suamimu yang pertama. Kata si istri, ngapain balik lagi? Udah saya sama yang baru, ngapain dia lama? Enggak, asyik dia. Kemudian sama yang baru, yang lama, benar. Ya Allah, ya Allah. Itu hukuman dari Allah Subhanahu. Kenapa syariat Islam itu mengajarkan adanya talak roj'i, talak bain sugro, baru bain kubro, itu supaya ya Allah kehati-hatian, jangan langsung talak 3. Serumit apapun rumahnya enggak, Masya Allah langsung talak 3, dihukum oleh Allah, tidak dihalalkan, sehingga mendapatkan hukuman istri dinikah dulu dan didukul baru ceraikan. Itu dukul, harus sampai benar-benar berhubungan badan, ya Pak. Nah kemudian ada yang kalimat kinayah, ada kalimat sorry, Pak. Kalimat-kalimat yang bahaya dalam hukum perceraian. Kita bahas yang kinayah dulu. Ada talak kinayah atau kalimat kinayah. Kinayah itu artinya kiasan. Kinayah itu kiasan, kemudian kalimat-kalimat sindiran, betul? Kalimat singgungan. La talaq fil kinayah illa biniyat, tidak terjadi talak kinayah
kalimat kinayah kecuali dengan niat. Contoh, dalam kitab Fathul Mu'in ada 4 kalimat kinayah yang ringan kok, Masya Allah. Itu ketika saya baca, kalimat-kalimatnya ringan, tapi bisa menjadi jatuhnya talak. Yang pertama, contoh kalimat kinayah, contoh ini, aku pulangkan kamu ke rumah orang tuamu. Talak apa? Jatuh talak apa begitu? Bu, suami ibu menjatuhkan kalimat engkau aku pulangkan ke rumah orang tua. Itu jatuh talak gak? Enggak. Kan belum menyebutkan talak. Belum menyebutkan talak. Ayo, ini tukar pikiran nih kan. Ada yang enggak, ada yang jatuh. Belum. Belum. Konfirmasi dulu istrinya. Jatuh itu. Udah cepat. Jatuh Pak. Jatuh Pak. Ada yang saya menemukan jemaah begini. Ustaz, ini yang diminta dipulangkan ke orang tua istri saya, bukan berdasarkan permintaan saya. Ya, karena berulang-ulang kali saya udah sabar, Ustaz. Itu istri saya terus, udah pulangin aja saya ke orang tua. Udah pulangin, berulang-ulang kali, bahkan bisa setiap hari. Karena sabar saya habis, kesabaran saya habis, saya bener banget Ustaz. Saya bawa kunci motor, saya anterin pulang. Dianterin Pak, pakai motor, itu istrinya dianterin pulang karena permintaan istri. Nah, seumpama sang suami tidak mengucapkan kalimat engkau aku pulangkan ke rumah orang tua, gak terjadi jatuh talak. Sebab itu dari istri, bukan dari suami. Tapi salahnya begitu nyampe rumah orang tua, rumah mertua, itu suami mengucapkan kalimat aku pulangkan kamu. Jatuh talaknya apa nih? Rojni, bagi surro, apa bagi kubro? Rojni. Ya Allah, ini sering Masya Allah dalam keadaan emosional. Penting ilmu fikih itu penting. Dalam keadaan ini, Ustaz saya nggak paham, nggak ngerti, boro-boro talak, peramuan nggak ngerti, ya, tetap jatuh itu talak rojni. Boleh rujuk nggak? Boleh. Catatannya sebelum Masa idah. Kalau udah lewat masa idah, wajib nikah lagi. Itu satu. Kalimat engkau aku pulangkan ke rumah orang tua. Mulai saat ini kau pulang ke rumah orang tua. Contoh, udah saat ini kau pulanglah kamu ke rumah orang tua. Itu kan kalimat-kalimat kiasan tuh. Kalimat kinayah yang pasti disertai dengan niat. Ada lagi yang kedua, contoh kalimat kinayah. Yang kedua ini contohnya engkau terbebas dariku. Mulai saat ini engkau terbebas dariku. Itu bahasa halus. Engkau terbebas dariku, itu contoh di kitabnya loh. Yaitu engkau terbebas dariku, itu talak rojni. Atau ada lagi yang begini, mulai saat ini aku tidak mau melihat wajahmu. Itu talak Pak. Bahaya banget Masya Allah. Ini kinayah maksudnya. Mulai saat ini aku pulangkan ke rumah orang tua, engkau terbebas dariku, aku tidak mau melihat wajahmu. Itu kinayah, masuk ke rojni. Ada lagi contohnya kalimat kinayah seperti halnya engkau terhindar dariku. Nah, mulai saat ini engkau terhindar dariku, menjauh dariku. Itu kinayah. Beda lagi dengan kalimat sorry, sorry itu artinya jelas. Contoh, anti tolikun, kamu
jelas, betul. Kamu aku ceraikan, kamu aku talak 1, kamu aku talak 2. Tuh, itu jelas, sorry. Ya. Nah ini yang bahaya, rata-rata kinayah tanpa disadari, tanpa apa namanya, sang suami menjadikan kinayah kepada istri. Kalimat lagi marah, udah pulang ke rumah orang tua, waduh repot urusan. Itu rojali. Ya, ada yang pernah tanya tuh, saya disuruh pulang ke rumah orang tua saya, Bosan, itu apakah sudah jatuh talak? Jatuh talak rojali. Ya. Tapi catatannya la talaq fil kinayah, tidak terjadi talak kinayah terkecuali illa bin niyati, kecuali dengan niat. Tapi pasti wasdus sayyid muqtaranan bi fi'lihi, itu pasti didasari dengan niat ngomong seperti itu. Yang mungkin dia niat. Betul? Ya, ini kinayah dan sorry itu bedanya. Ada kiasan, ada yang jelas, ya Pak. Nah, yang bahaya itu yang kinayah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini monggo barangkali ada yang mau ditanyakan. Tapi bahasa kiasan itu Ustaz nggak langsung nggak to the point kan, seperti bahasa kiasan. Tapi kalau seandainya berbicara udah pulang kamu aja sana kamu, itu gimana? Bukan pulang ke orang tuanya. Pulang kamu sana. Rumah kamu ya. Apakah itu bahasa kiasan? Iya. Lanjut pertanyaan kedua. Tidak bisa ya? Belum. Bentar lagi. Ayo pertanyaan kedua Bu, nanya Bu. Ya. Dan kalau ijab kabul kembali dan diulang nggak di KUA pakai ustadz atau Pak Yai sama masih bisa. Sebagai apa? Wali hakim. Nikah ulang tuh. Boleh. Ya, sebagai saksi gitu ya. Boleh panggil ustaz atau panggil kiai, nikah ulang boleh. Nah, pertanyaan yang pertama, kiasan kinayah, betul? Nah, itu dipulangkannya bukan ke rumah orang tua, tapi ke Kampung. kampung. Sama itu. Biar nggak terlalu ekstrim Pak Ustaz. Ini tuh ekstrim, betul, kampung lah ya. Itu sama, secara tidak langsung pengen menghindar. Betul. Suami kepada istri itu talak dan wajib rujuk sebelum masa Masa. Ada lagi Pak? Terakhir. Jelas ya? Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan Allah menjaga rumah tangga kita. Allah lindungi kita, istri, anak, keluarga, keturunan kita semuanya. Allah jadikan rumah tangga kita as-sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang di dalamnya ada ketenangan, rumah tangga yang di dalamnya ada rasa cinta, rumah tangga yang di dalamnya ada kasih sayang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al buyutahum ya Allah, jadikanlah rumah kami ya Allah. Allahumma ja'al buyutahum mamlu'atan, rumah yang senantiasa bitaat ya Allah, dalam keadaan taat kepadamu ya Allah, wal istiqamah ya Allah. Allahumma ya Allah, wa dhurriyyatina ya Allah, waladan shalihan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi